Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video saya, Tessa Anugrah, dengan materi manajemen dalam pendidikan dan paradigma baru dalam mengelola pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi manajemen agar terus tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Profesor Dr. Umar Hamala, beliau mengartikan manajemen pendidikan sebagai suatu proses atau sistem organ peningkatan kemanusiaan dalam kaitannya dengan suatu pendidikan. Manajemen pendidikan tidak terlepas dari standar pengelolaan itu sendiri maupun tahap perancangan. Tahap perancangan itu ialah tata kelola itu sendiri. 1. Standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan dapat diharapkan melaksanakan visi dan misi lembaga pendidikan, kebijakan dan program peningkatan mutu lulusan dengan berbagai program yang mendukung pencapaian prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Pendidikan menurut Yedrow 1975, perancangan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan secara optimal untuk membangun ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara ekonomi. Ada 4 persoalan pokok yang dibicarakan dalam perencanaan pendidikan, yaitu 1. Tujuan pendidikan sebagai sesuatu yang akan dicapai melalui kegiatan perencanaan pendidikan. 2. Status sistem pendidikan menunjuk kepada bagaimana suatu sistem yang sudah tercapai targetnya atau belum tercapai. 3. Alternatif pemecahan masalah menunjuk kepada kemungkinan yang apakah dapat dipilih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Horney, pendidikan adalah proses yang terus-menerus abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifesti dalam alam seperti sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Hingga pada akhirnya pendidikan harus berkembang sesuai tuntutan zaman agar dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masa depan. Paradigma baru dalam mengelola pendidikan menurut Nur Hidayati 2014. Paradigma baru dalam dunia pendidikan artinya model atau kerangka berpikir baru yang disesuaikan dalam dunia pendidikan, contohnya MBS. Menurut Dr. Muhammad Kristiawan MPD, MBS merupakan pendekatan baru dalam dunia pendidikan, menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah dalam satuan pendidikan, kebutuhan siswa dalam belajar, kebutuhan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan tak lain dalam mengembangkan profesionalnya. Berbeda dengan lingkungan sekolah yang satu dengan lainnya, dan ditambahnya dengan harapan orang tua dan masyarakat agar pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan stakeholders untuk memperoleh tenaga yang bermutu berdampak pada keharusan bagi setiap individu, terutama pemimpin lembaga pendidikan, harus mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut dalam pengambilan keputusan. Salah satu penerapan program MBS adalah memadukan penggunaan internet, yaitu tatap muka jarak jauh dan tatap muka konvensional. Hingga pada akhirnya pendidikan harus berkembang sesuai tuntutan zaman agar dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masa depan.